video kali ini kita akan membahas katalis dalam sejarah industri dan jenis-jenis katalis yang digunakan di dalam industri. Katalis merupakan terminologi yang pertama kali dikemukakan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1800, di mana Berzelius menyatakan bahwa ada faktor selain konsentrasi reaktan, temperatur, tekanan, dan volume yang dapat mempengaruhi kecepatan sebuah reaksi. Dari eksperimen Berzelius, terdapat banyak sekali penemuan-penemuan berikutnya. Salah satunya adalah reaksi dekomposisi NH3 yang diteliti oleh Louis Jacques Thénard. Pada perkembangan berikutnya, terminologi katalis dan konsep-konsep bagaimana katalis dapat mempercepat reaksi dikembangkan pada berbagai reaksi organik, diantaranya adalah reaksi dehidrogenasi alkohol menggunakan katalis logam oleh Johann Wolfgang Dobereiner pada tahun 1810. Pada perkembangan berikutnya, terdapat banyak sekali reaksi-reaksi yang kemudian hari sangat penting peranannya di dalam industri. Di antaranya adalah reaksi dekomposisi amonia pada beberapa logam seperti besi, emas, perak, platina, dan sebagainya yang diteliti oleh Louis Jacques Thénard dan Pierre Dulong. Perkembangan berikutnya, untuk proses industrialisasi terdapat banyak sekali reaksi-reaksi yang berkaitan dengan produksi asam sulfat dan produksi senyawa-senyawa penting dalam industri petrokimia. Berikut adalah di antara reaksi-reaksi tersebut. Pada tahun 1746 dikemukakan produksi asam sulfat menggunakan proses lead chamber. Kemudian di tahun 1831 produksi oksidasi SO2 untuk produksi asam sulfat juga melalui proses kontak. Kemudian pada tahun 1875 produksi klorin dengan katalis CuCl2 dan berikutnya produksi asam sulfat dengan katalis V2O5 di tahun 1875. Produksi asam nitrat menggunakan katalis platina di tahun 1904, sintesis amonia dari N2 dan H2 pada tahun 1905 yang kemudian diindustrialisasi oleh BASF dan memicu industrialisasi urea dan berbagai produk dalam petrokimia. Di tahun 1923 dikemukakan sintesis metanol menggunakan katalis ZNO kromia. Pada industri yang cukup besar, terdapat berbagai jenis reaksi, antara lain adalah reaksi oksidasi benzena dan senyawa aromatik menjadi anhidrit, kemudian produksi isopropanol, produksi H2 dari reforming, produksi etilen oksida menggunakan katalis perak alumina, produksi okso menggunakan katalis homogen, dan industrialisasi yang cukup populer adalah pengembangan perengkahan katalitik menggunakan katalis clay yang dimulai pada tahun 1937. Pada tahun-tahun berikutnya, pengembangan perengkahan hidro atau hydrocracking pada produk-produk petroleum menggunakan material silika alumina sangat banyak dikembangkan. Meskipun secara mendasar katalis bersifat mempercepat reaksi, pada aplikasi di industri, katalis juga menentukan produk yang mana yang dominan dihasilkan dari sebuah proses atau kita sebut sebagai selektivitas dari katalis. Sebagai contoh, misalnya di sini ada oksidasi propena. Dengan menggunakan katalis, oksidasi propena akan cenderung memberikan produk berupa alil radikal untuk menghasilkan propenal, sementara tanpa katalis, metanal dan etanal lebih banyak dihasilkan. Mengapa hal ini terjadi? Karena secara kinetika,
konversi dari propena melalui proses oksidasi menghasilkan beberapa kemungkinan produk. Katalis bersifat mengarahkan ke arah produk yang mana yang lebih dominan. Contoh yang lain adalah terjadi pada proses yang kita sebut dengan Fischer-Tropsch, yaitu proses untuk menghasilkan hidrokarbon dengan sumber bahan baku hidrogen dan CO. Katalis dari proses Fischer-Tropsch akan menentukan dominasi dari produk. Sebagai contoh, di dalam diagram ini, dengan menggunakan katalis nikel, CH4 akan lebih banyak dihasilkan, sementara menggunakan katalis CO akan lebih dominan dihasilkan metanol. Demikian halnya untuk menggunakan katalis yang lain juga akan dihasilkan produk yang lebih dominan yang berbeda. Hal ini dikarenakan karena mekanisme antara masing-masing logam dalam katalisis dan bagaimana interaksinya dengan reaktan, serta bagaimana dia menentukan produk yang mana dan menentukan konstanta laju yang mana yang lebih cepat, sehingga menentukan dominasi dari produk. Pada perkembangan selanjutnya, katalisis digunakan di banyak sekali industri, sehingga hampir 90% industri kimia menggunakan proses-proses katalisis, antara lain di sektor petroleum dan energi untuk produksi gasolin dan bahan bakar yang lain, polimer untuk menghasilkan nilon, kemudian serat-serat yang lain, serta bahan-bahan kosmetik, untuk polusi kontrol, untuk monitoring kualitas gas buang kendaraan misalnya, serta pada berbagai industri farmasi dan industri makanan. Nah, salah satu katalis yang penting di dalam industri polimer kita sebut dengan katalis Ziegler-Natta yang merupakan kombinasi antara katalis titanium tetraklorida atau zirconium klorida dengan kokatalis, salah satunya adalah dengan trietil aluminium. Katalis ini bersifat sangat spesifik dalam menghasilkan toksisitas sebuah polimer, misalnya pada proses polimerisasi etena menghasilkan polietilin. Berikutnya, menurut fase reaktan dan katalis dalam sebuah reaksi, tipe katalis dibedakan menjadi katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis homogen yang terheterogenkan. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase yang sama dengan reaktan yang dikatalisis. Jadi yang sama adalah fasenya. Sebagai contoh di sini, katalis memiliki fase cair atau liquid, mengkatalisis reaksi di mana reaktannya adalah juga memiliki fase cair. Maka di dalam proses katalisis akan terjadi interaksi antara katalis dengan reaktan dengan proses collision teori, ya, sehingga interaksi antara katalis dan reaktan itu lebih efektif. Ini sebabnya dalam berbagai proses katalis homogen menghasilkan efektivitas yang lebih besar. Akan tetapi, katalis tipe homogen ini sulit atau tidak dapat diambil kembali setelah reaksi selesai. Nah, sementara untuk katalis heterogen memiliki fase yang berbeda dengan fase reaktan yang dikatalisis. Sebagai contoh di sini, dalam proses reaksi perengkahan, katalis umumnya menggunakan fase padat, sedangkan reaktan itu umumnya adalah fase liquid atau kemudian fase liquid yang dibuat menjadi gas. Kemudian fase liquid atau gas itu dilewatkan pada unggun katalis yang tetap memiliki fase padatan. Nah,
Untuk tipe reaksi seperti ini, mekanisme reaksi permukaan atau surface reaction akan mengakibatkan interaksi yang efektif dari reaktan, sehingga setelah proses katalisis kita akan mendapatkan katalis dapat digunakan kembali. Nah, jadi untuk proses ini, interaksi antara katalis dengan reaktan adalah reaksi permukaan dan katalis dapat diambil atau dapat diregenerasi kembali setelah reaksi selesai. Berikut adalah contoh beberapa katalis heterogen yang digunakan dalam industri. Platinum digunakan pada catalytic converter untuk reduksi-reduksi gas seperti SO2 dan NOx. Kemudian palladium untuk beberapa reaksi organik, besi untuk produksi amonia dan beberapa reaksi oksidasi senyawa organik, serta vanadium oksida pada reaksi SO2 menjadi SO3 dalam industri asam sulfat. Nah, ini adalah katalisis pada proses selective catalytic reduction. Proses ini merupakan proses konversi NOx yang merupakan gas buang kendaraan bermotor melalui proses reduksi yang terjadi pada knalpot yang mengandung katalis umumnya adalah platina atau nikel menggunakan reduktor seperti urea atau air akan diubah menjadi N2 dan O2 yang relatif lebih aman di dalam lingkungan. Tipe yang lain dari katalis tidak berdasarkan fasenya, tetapi berdasarkan kegunaannya atau mekanismenya adalah katalis enzim. Tipe katalis ini biasanya juga disebut dengan biokatalis. Katalis ini terdapat pada tubuh kita, manusia, dan beberapa metabolisme, baik pada hewan maupun tumbuhan, dengan mekanisme yang kita sebut dengan mekanisme kunci dan gembok atau key lock mechanism. Jadi, sebuah enzim akan memiliki situs aktif yang dia dapat berinteraksi dengan substrat secara spesifik sehingga menghasilkan kompleks enzim substrat. Interaksi ini kemudian akan menghasilkan produk yang sangat spesifik dan kita akan mendapatkan enzim secara utuh kembali sehingga dapat digunakan kembali untuk proses reaksi berikutnya. Nah, berikut adalah tipe-tipe atau contoh-contoh katalis enzim. Antara lain adalah diastase, katalis yang digunakan dalam pencerna pati, berada di air liur untuk memecah pati menjadi maltosa. Kemudian laktase yang berfungsi memecah laktosa dari susu dan produk susu atau dairy product. Kemudian alkalin fosfatase pada hati atau liver, sistem pencernaan, dan tulang. Katalis ini memecah protein yang dapat dimanfaatkan pada pembentukan tulang. Demikian sekilas fase-fase katalis dan tipe-tipe katalis yang digunakan di dalam industri. Demikian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi